Penipu seperti ini benar-benar tidak punya harga diri. Punya tangan dan kaki tapi tidak mau bekerja, malah melakukan trik seperti ini. Ayo pergi, cepat pergi. Penipu uang lagi. Tidak benar? Naskahnya tidak tertulis seperti ini. Kenapa mencari pasangan sangat sulit ya? Wah, Bawa kelompok berikutnya. 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 CEO Su, pria-pria hebat di Zonghai, sudah dipilihkan untuk Anda, tapi tidak ada satupun yang Anda suka. Apa mungkin? Karena seleraku terlalu tinggi? Anda adalah pemimpin dari 3 perusahaan teratas di Zonghai yang paling muda. Wajar saja jika Anda punya selera yang pemilih. Tapi aku tidak tahu pria seperti apa yang sebenarnya Anda cari. Aku ingin mencari seseorang yang tulus mencintaiku, bukan karena faktor luar. Baru memilih untuk bersamaku. CEO Su, masyarakat sekarang sangat realistis. Apa yang Anda katakan itu, sepertinya hanya bisa ditemukan di lingkungan kampus. Benar, kau mengingatkanku. Pergi siapkan aku sebuah pakaian lusuh. Semakin tua semakin baik. Baik. Mahasiswa polosku. Sebenarnya ada di mana ya? Pekerjaan sortir paket ini benar-benar melelahkan. Bekerja semalaman hanya menghasilkan 100.000 rupiah. Zaman sekarang banyak sekali pria jahat. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Hei, Apa yang kau lakukan? aku ini, ongkos pulangku masih kurang. Bisakah kau memberiku sedikit lagi? Lalu kau butuh berapa? 100? 100 rupiah. Aku sudah bekerja banting tulang semalaman. Semalam suntuk hanya menghasilkan 100 rupiah. Tapi aku hanya ingin pulang. Aku benar-benar sudah tidak punya uang lagi. Aduh, ya sudahlah. Terima kasih. Hah? Hei, Kau mau apa lagi? Sekarang aku benar-benar tidak punya uang sepeser pun lagi. aku melihat kau orang yang sangat baik. Kebaikan sekecil apapun akan kubalas dengan berlipat ganda. Aku baru saja mendengar. Tadi malam kau bekerja di perusahaan kurir. Begini saja, aku langsung berikan sebuah perusahaan kurir padamu. Kau cukup menjadi direktur utamanya saja. Wah, benarkah? Tentu saja benar. Mbak, masih siang bolong begini. Jangan mempermainkanku seperti itu. Perusahaan kurir di kota kita ini, semuanya adalah milik Grup Su. Memangnya apa yang bisa kau berikan padaku? Kau memang benar. Memang benar, itu milik Grup Su. Tetapi aku adalah komisaris utama dari Grup Su. Hahaha. Kau, Iya, komisaris utama? iya. Lupakan saja. Jika kau seorang komisaris, bagaimana mungkin kau tidak punya uang untuk membeli tiket pulang? Hei. Tetapi, aku sudah mengambil 100 rupiah darimu. Aku jadi merasa tidak enak. Bagaimana kalau begini? Coba kau pikirkan, apakah ada hal lain yang butuh bantuanku? Bantuan? Iya. Memangnya, apa yang bisa kau bantu? Chen Yang, terakhir kali kusuruh kau pulang untuk kencan buta? Bukankah kau bilang sudah punya pacar? Bawalah dia pulang untuk kutemui. Bu, dia itu bos besar.
Dia sangat sibuk. Seberapa besarnya bos pun, tetap harus pulang menengok rumah. Lagi pula Xiaoyi mungkin juga akan datang. Jika kau tidak membawanya pulang, kau harus menikah dengannya. Hei. Halo. Ini, di mana aku harus mencarikan calon istri untuknya? Tadi kau, bukankah bilang ingin membantuku? Iya, Kalau begitu, jadilah pacarku. pacar? Benar? Jangan berpikir macam-macam ya. Hanya temani aku pulang untuk menghadapi ibuku. Tidak masalah. Tapi, kau harus menemaniku dulu membeli beberapa potong baju. Beli baju? Tidak mungkin kan? Aku pergi dengan pakaian ini, itu hanya akan mempermalukanmu, bukan? Ada benarnya juga? Kalau begitu, ayo berangkat. Bagus tidak? Menjadi pacarmu tidak memalukan kan? Wah, ternyata benar. Setelah dandan seperti ini, kau terlihat sangat anggun ya. Lalu, bagaimana kalau kita jadikan ini kenyataan? Tuan. Jika kalian menyukai baju ini, saya akan bantu membungkusnya. Lagi pula baju kami ini sedang ada diskon. Sekarang harganya hanya Rp8.888.000. Berapa? 8 juta? 888.000. Apa kalian sedang merampok? Nah, pakai kartu saya saja. Baik, Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Kau tidak mungkin demi ikut aku pulang sampai meminjam uang kan? Lalu, berapa banyak paket yang harus aku antar supaya bisa melunasinya? Tidak apa-apa. Jika tidak bisa melunasinya, maka jadilah milikku saja. Nanti jika ibuku bertanya padamu, jangan sekali-kali bilang kalau kau pengemis jalanan. Katakan saja kau bos besar, setahun bisa menghasilkan 200 juta rupiah. 200 juta? Aku tahu, 200 juta. Memang agak berlebihan. Tapi ibuku itu, dia sangat gengsian. Kalau kau bilang sedikit, mereka akan meremehkan keluarga kami. Oh iya, kau harus bilang bisa mengerjakan pekerjaan rumah, bisa memasak, dan mahir mengurus ternak. Aku mengurus ternak, mengerjakan pekerjaan rumah. Aku tahu, ini agak memberatkanmu. Setelah urusan ini selesai, apapun imbalan yang kau mau, pasti akan aku berikan. Akan berikan segalanya. Tentu saja. Aku mau. Dirimu. Apa? Aku ingin kamu bekerja denganku. Bekerja? Memangnya kau sanggup bayar berapa? Kalau kurang dari 10 juta rupiah, aku tidak mau. Aku beri kamu 100 juta per bulan. Ditambah bonus akhir tahun, dan aku beri kamu mobil juga. 100 juta? Bicaramu meyakinkan sekali. Orang yang tidak tahu, pasti mengira kalau kau ini adalah direktur utama. Aktingmu ini, sayang sekali kalau tidak main drama pendek. Oh ya, ini aku suruh orang buatkan. Satu untukmu dan satu untukku. Biar sandiwara kita tidak terbongkar. Hah? Apa perlu sampai seperti ini? Tentu saja perlu. Seandainya Zoe benar-benar ke rumahku dan tidak melihat buku nikah kita, dia pasti tidak akan menyerah. Siapa Zoe itu? Cinta pertamaku, semua itu sudah berlalu. Ayo, minum semuanya. Baiklah. Hei, semuanya, nikmati makan dan minumnya ya. Coba lihat, Bibi Zhao ini sungguh beruntung. Kudengar, kedua putranya menikah dengan bos besar dari kota. Benarkah? Aduh, Bibi Zhao, berarti kau akan jadi orang kaya sekarang. Sudah pasti itu.
Siapapun yang dinikahi, nasibnya akan mengikuti. Nanti semua bisnis mereka akan menjadi milik keluarga Bibi Zhao. Aduh, selama keluargaku sukses, aku pasti tidak akan melupakan para tetangga dan warga di sini, iya kan? Ayo makan-makan. Putra kedua keluarga Liu, sumbangan 2 juta rupiah. Ibu, aku pulang. Anak kedua keluarga Liu, uang sumbangan 1.000 yuan. Bu, aku pulang. Anakku, aduh akhirnya kamu pulang juga. Ibu kangen setengah mati sama kamu. Wah, kenapa jadi kurusan begini? Apakah di luar? Makannya nggak enak, ya? Tidak, Bu. Baik-baik saja kok. Ini pacarku, Suan. Ini ibuku. Halo Tante. Halo, halo. Aku dengar. Kamu dan anak kami Yang sudah tinggal bersama, benarkah? Tinggal bersama? Bu, di sini banyak kerabat. Dia kan masih gadis juga perlu menjaga harga diri. Iya, Xiao Su. Aku dengar dari putraku, kamu di kota adalah bos besar. Setiap hari, kamu merawat putraku dengan sangat baik. Aduh, Ah, iya. Itu semua memang sudah seharusnya kulakukan. aduh. Lihat tubuhnya ini. Bisa jadi, seketika bisa untuk keluarga Liu kami. Melahirkan 2 cucu gendut yang sehat. Aduh, Ku beritahu kamu, Bibi Zhao ini benar-benar beruntung. Menantu bukan saja cantik, juga rajin dan hemat mengurus rumah. Ya, aku iri sekali. Kalau saja aku bisa mendapatkan menantu sehebat ini, akan Wah. sangat bagus. ayo, kalian berdua cepat duduk. Nanti kakakmu segera pulang. Diperkirakan sekarang sedang di jalan. Ayo. 50.000. Menantu kedua keluarga Liu Zhouyi, uang mahar 50.000. Tante, sudah lama tidak bertemu. Ini ada yang kusiapkan untukmu, sedikit hadiah. Jangan sungkan menerimanya. Kau datang saja sudah cukup. Kenapa harus repot-repot bawa hadiah? Aduh, ini bukan hadiah yang seberapa kok. Aku tahu Anda sering pergi ke kota untuk belanja. Mobil BMW yang ada di depan itu sengaja kubelikan khusus untuk Anda. Punya mobil sendiri pasti akan lebih memudahkan. Aduh, Wah, mobil BMW semewah itu, kira-kira harganya berapa ya? menurutku pasti sekitar 100 juta rupiah. Kalian berdua benar-benar kurang wawasan. Tadi saja dia baru memberi amplop 50 juta rupiah. Mobil ini setidaknya bernilai 200 juta rupiah lebih. Ah masa. Apa yang kau bicarakan? Mobil ini pastinya mahal sekali, kan? Tante, asalkan Anda senang, masalah uang itu tidak penting. Lagi pula, kita ini calon satu keluarga kan? Chen Yang, siapa wanita ini? Dia pacarku. Pacar? Kenapa aku tidak pernah dengar kalau kau sudah punya pacar? Jangan-jangan ini hanya orang bayaranmu saja? Tentu saja tidak. Kenapa? Apa kami berdua terlihat kurang mesra? Kalau mau membohongi orang lain mungkin bisa. Chen Yang, aku tidak menyangka kau hanya demi tidak menikahiku, sampai tega mencari orang bayaran. Kalau kalian berdua memang benar pasangan kekasih, apa kalian berani di depan semua orang ini berciuman? Kami sudah bosan bermesraan. Buat apa pamer di sini? Ayo cium. Cium, 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 cium. Berciuman. Kenapa kamu sampai berciuman juga? Jangan sudah untung masih pura-pura. Kalian. Chen Yang, tak menyangka kamu seleramu sekarang makin lama makin buruk. Membiarkan aku saja seorang general manager pun, tak kau pilih kau malah memilih seorang vas bunga. Xiao Yi, pacarnya Yang. Bukan vas bunga. Dia itu di kota. Adalah bos besar. Bos besar.
Tante, dulu kan Anda bilang ingin aku jadi menantu masa depan Anda. Xiaoyi, ini pun tak bisa kau salahkan Tante. Ini adalah pilihan Yang sendiri. Aku tentu tidak bisa mencampuri kebebasan Yang. Kan? Benar, kan? Chen Yang, pacarmu, adalah bos besar di Zonghai. Benar. Oh ya? Tidak tahu perusahaan Nona ini bernama apa? Aku di Zonghai pernah menghadiri banyak forum pertukaran perusahaan kok. Tak pernah melihatmu. Aku tidak sering ikut acara-acara itu. Oh begitu? Apa perusahaannya terlalu kecil? Sampai tak pernah diundang. Forum pertukaran perusahaan, semua aku yang selenggarakan, masih saja bilang tak pernah mengundangku. Kalau kamu bilang begitu, ya sudah. Chen Yang, dengar itu? Perusahaan kecil seperti dia, sungguh tak tahu kau mengikuti dia. Sebenarnya ingin apa? Suwan itu wanitaku. Besar atau kecil perusahaannya. Aku tetap mencintainya. Chen Yang, apa kamu lupa? Dulu, kamu bilang akan menikahiku setelah lulus. Sekarang aku adalah General Manager cabang Grup Su. General Manager, bergaji tahunan jutaan. Apapun yang kau mau, semua bisa kuberikan padamu. Grup Su. Kenapa rasanya namanya begitu familiar? Itu kan grup nomor 1 di Zonghai, sering muncul di televisi. Katanya, bosnya baru berusia 20-an, benar-benar muda, dan berbakat. Xiaoyi, kau bilang apa? Sekarang kamu sudah masuk cabang Grup Su. Tentu saja, Tante. Masa aku menipu Anda? Xiao Su, ini, Tante mau tanya seberapa besar perusahaanmu. Sebenarnya, Bu, kenapa tanya begitu? Ibu kan khawatir padamu. Bantu tanya saja. Tante, yang ini, saya juga tidak begitu jelas. Biasanya memang orang-orang di bawah saya yang mengurusnya. Tidak jelas. Masih sungkan juga untuk mengatakannya. Menurutku, kamu memang penipu. Zhouyi, jangan bicara sembarangan. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Tante, lagi pula, Anda juga bukannya tidak tahu, aku sudah tidak punya orang tua sejak kecil. Jika aku dan Chen yang menikah, Anda akan menjadi ibu kandungku sendiri. Aku pasti akan berbakti kepada Anda dengan baik. Aku akan membawa Anda tinggal di kota. Setiap hari, Anda bisa jalan-jalan. Main mahjong saja sudah cukup. Semua pengeluaran Anda, akulah yang akan menanggungnya. Setiap hari tidak perlu melakukan apapun. Coba kalian pikir, jalan-jalan, main kartu, sungguh hidup yang sangat menyenangkan. Tante, terlebih lagi di Zonghai, aku sudah membeli 2 unit rumah. Keduanya ada di satu kompleks yang sama. Setelah aku dan Chen yang menikah, akan lebih mudah bagi kami berdua untuk merawat Anda. Aduh, rumah di kota itu pasti harganya sangat mahal kan? Sudah jelas itu. Bukankah harganya setidaknya beberapa ratus juta rupiah? Aku tidak tahu bos besar ini. Sudah membeli berapa rumah di kota ya? Aku tidak punya rumah. Hanya saja, aku tidak kekurangan tempat tinggal. Bahkan 1 rumah pun tidak beli. Jangan-jangan, masih menyewa tempat tinggal? Setelah ini, jika Tante pergi bersama kalian ke Zonghai, bukankah dia harus berdesakan dengan kalian di rumah sewaan? Aku tidak perlu membeli rumah. Perusahaanku memiliki puluhan ribu properti. Jika Tante ingin tinggal di sana, bebas mau tinggal di mana saja. Hahaha. Puluhan ribu properti. Di Zonghai, hanya raksasa besar, seperti Grup Su, baru punya puluhan ribu properti. Sedangkan kau? Memangnya kau siapa? Cukup. Aku dan Suwan sudah mendaftarkan pernikahan kami. Meskipun kami harus berdesakan di rumah sewaan, aku akan tetap merasa bahagia. Apa? Sudah mendaftar? Tante, buku nikah ini palsu. Lihatlah, warnanya saja sudah memudar. Apa? Palsu? Palsu ya? Ini, bagaimana mungkin buku nikahnya palsu? Kenapa ramai sekali di sini? Hari ini, kalian semua harus pindah dari sini. Perusahaan kami sudah mengincar tanah ini. Rumah leluhur keluarga Liu kami, ini tidak boleh dibongkar. Jangan banyak omong kosong denganku. Ini adalah tempat yang sudah ditentukan oleh grup Kunyang. Hari ini harus dibongkar. Membongkar paksa rumah warga. Siapa yang memberi kalian keberanian? Aku akan membongkarnya jika aku mau.
Dasar wanita tidak tahu diri. Apa yang kau bicarakan? Bos perusahaan kami sudah menandatangani kontrak dengan pimpinan grup Su untuk membangun sebuah resor di tempat ini. Jika kalian berani menghambat, aku pastikan kalian semua akan menanggung akibatnya. Aduh, Xiao Yi. Hah? Bukankah kau dari grup Su? Tolong bicaralah dengan baik pada mereka. Aku adalah manajer umum di kantor cabang grup Su. Hari ini adalah hari ulang tahun calon ibu mertuaku. Tolong hargai aku. Bagaimana kalau kita bicarakan lain kali? Hanyalah, hanya seorang manajer cabang. Memangnya kau siapa? Kalian semua tidak mau pergi, ya? Baik, teman-teman. Bongkar tempat ini. Sekarang juga. Berhenti. Siapapun yang berani bergerak, coba saja. Kau ini siapa? Beraninya memerintahku? Aku adalah pimpinan dari grup Su. Bahkan bos kalian Dukunyang harus sangat segan kepadaku. Pimpinan? Kakak, jangan percaya padanya. Dia hanya seorang penipu. Chen Yang, cepat suruh dia pergi. Dia bahkan berani menipu orang-orang dari grup Kunyang. Jika nanti kita disalahkan, apa yang harus kita lakukan? Benar Yang? Sebaiknya kau suruh dia pergi saja. Rumah ini adalah peninggalan mendiang ayahmu. Aku tidak ingin ada hal buruk terjadi. Benar? Sedang berpura-pura jadi apa kau sekarang? Benar, dasar pengacau. Nanti bahkan kami pun akan ikut terseret. Sudah kukatakan, jangan membual terlalu besar. Sekarang bagaimana? Aku tidak membual. Apakah aku pimpinan atau bukan? Sebentar lagi mereka akan tahu. Benar-benar bodoh. Menipu orang lain mungkin masih bisa, tapi kau berani menipu grup Kunyang. Wanita kurang ajar. Berani mempermainkanku, hah? Mempermainkanmu? Kulihat kau ini bodoh ya. Apapun yang dia katakan, kau percaya saja. Bagus. Berani memakiku. Teman-teman, bereskan dia. Percaya atau tidak, hanya dengan satu telepon, kalian sebentar lagi harus berlutut memohon maaf padaku. Kau pikir kau siapa? Kau tidak sayang nyawa, tapi kami semua masih ingin selamat. Benar. Cepat pergi dari sini. Pergi. Cepat pergi. Duh, Kunyang. Siapa yang memberimu keberanian hingga berani membongkar rumah ibu mertuaku? Apa yang Anda bicarakan? Saya benar-benar tidak tahu. Anak buahmu ada di depanku. Apa yang harus kau katakan? Tidak perlu aku mengajarimu, kan? Zhu Jiahao. Beraninya kau. Cepat berlutut dan minta maaf kepada CEO Su. Direktur Du, Anda tidak sedang bercanda denganku, kan? Apa aku punya waktu untuk bercanda denganmu? Segera berlutut dan minta maaf pada CEO Su. Jika tidak, aku akan menghabisimu. Berikan ponselnya pada CEO Su. Baik. CEO Su. Maafkan saya, anak buahku tidak tahu aturan. Kami benar-benar tidak tahu kalau ini adalah rumah ibu mertua Anda. Kalian grup Kunyang, berani merusak rumah warga? Tunggu sampai aku kembali untuk membuat perhitungan denganmu. Direktur Su, ini benar-benar sebuah kesalahpahaman besar bagi kuil Raja Naga. Saya minta maaf pada Anda. Saya benar-benar minta maaf. Pergi sana. Baik. Ayo pergi. Tante, sudah tidak apa-apa. Xiao Su, kamu hebat sekali. Baru saja menelpon, mereka semua langsung pergi. Oh iya? Aku baru dengar kau bilang bahwa kau adalah pimpinan dari grup Su? Suwan, apa asyik bersandiwara seperti ini? Zhou Yi, apa maksud perkataanmu itu? Baru saja Suwan membantu kita menyelesaikan masalah yang sangat besar. Dia hanya membohongimu. Dia dan orang itu sudah bekerja sama sejak lama. Bekerja sama? Benar, Tante. Kenapa sebelumnya tidak pernah ada penggusuran paksa, tapi begitu dia datang, tiba-tiba harus ada penggusuran paksa? Benar juga. Setelah mendengar penjelasannya, sepertinya itu ada benarnya. Iya benar. Ini jelas-jelas adalah sandiwara yang dia buat dengan menyuruh orang lain. Bahkan surat nikah pun bisa dia palsukan, lalu apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Meskipun surat nikahnya palsu, tapi aku dan Chen Yang akan mendaftarkannya besok. Sungguh? Aku sudah tua, tidak tahan dengan kejutan yang tiba-tiba begini.
Tante, aku jamin dengan harga diriku, setiap kata yang kuucapkan semuanya benar. Baiklah, Aku hanya memintamu berpura-pura jadi kekasihku. Kenapa malah sampai mengurus buku nikah? Kalau nanti ibuku menganggapnya serius, aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan. Menurutku kau terlalu mendalami peran. Lebih baik kau main drama pendek saja. Kau pasti bisa jadi pemeran utama wanita. Kalau begitu aku tidak perlu merepotkan orang luar sepertimu untuk ikut campur. Aku orang luar. Aku dan Chen yang punya hubungan selama belasan tahun. Kalian baru kenal berapa lama? Beraninya bilang aku orang luar. Besok kami akan menjadi pasangan suami istri yang sah. Bagi kami, kau memang hanyalah orang luar. Kau... Baiklah. Jika kau ingin menikah dengan Chen Yang, maka Bibi adalah calon ibu mertuamu. Kau datang ke acara ulang tahun Bibi, kenapa bahkan satu pun hadiah yang layak tidak kau siapkan? Aku juga baru tahu. Baru tahu? Kata-kata seperti itu hanya bisa membodohi anak kecil. Masih mengaku sebagai bos besar pula? Menurutku kau hanya mengandalkan hal-hal yang tidak pantas untuk mencari penghasilan. Jika tidak mungkin bahkan satu pun hadiah yang layak tidak ada. Hal tidak pantas? Perkataan ini terdengar ada yang tidak beres. Aduh, gadis semuda ini melakukan hal seperti itu, mana mungkin ada hal yang baik? Hadiah yang layak? Asalkan Bibi suka, apapun yang diinginkan bisa aku berikan. Jangan bicara besar di sini. Coba lihat, aku sudah menyiapkan sebuah mobil seharga 500 juta rupiah untuk Tante. Sedangkan kau punya apa? Tante, apa hobimu sehari-hari? aku ya. Aku ini orang desa. Hobi apa yang bisa aku punya? Oh, biasanya hanya suka memberi makan babi. Keluargaku punya peternakan babi, lumayan besar juga. Bukannya Yang. Ini dulu kuliah jurusan peternakan, jadi saat dia kembali nanti, dia bisa pas sekali memberi makan babi. Bu, apa yang ibu bicarakan? Aku juga tidak punya hobi khusus. Tante, karena dia adalah bos besar, lebih baik minta dia membelikanmu mobil yang bagus. Zoe, kau masih belum selesai. Apa kau tahu berapa harga satu unit mobil? Bukankah dia bos besar? Aku saja bisa memberi Tante mobil seharga 500 juta rupiah. Masa? Dia yang seorang bos besar bisa kalah dariku yang hanya pekerja biasa? Tidak masalah. Siapkan 5 unit mobil mewah sekarang juga. Nak, kau, katakan yang sejujurnya pada ibu. Apakah dia melakukan pekerjaan yang tidak pantas untuk cari uang? Aduh ibu, jangan ikut membuat kekacauan. Jangan dengarkan omong kosong Zoe. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Bagaimana jika nanti kau ditipu oleh orang lain? Benar, Xiao Yi, dia benar-benar peduli padamu. Mengenai Xiao Su ini, meski wajahnya cantik, tapi keluarga kita tidak boleh mengambil menantu seperti dia. Ibu, Aku dengar, gadis-gadis cantik di kota ini sengaja membuat dirinya mendekati para bos besar itu. Apa namanya itu? Apa yang pakai angka 3 itu? Wanita ketiga. Oh benar sekali. Itu dia, wanita ketiga. Wanita seperti ini, keluarga kita tidak boleh berurusan dengannya. Dia tidak bisa diurus, dan kita tidak sanggup membiayainya. Jika nanti, dia menipu semua harta benda kita, kau bahkan tidak akan menyadarinya. ibu, dia bukan wanita penggoda. Seperti yang kalian katakan. Apalagi sampai menjual dirinya. Dia adalah wanita baik-baik yang menjalani hidup dengan jujur. Syukurlah kalau begitu. Ibu juga hanya mengkhawatirkanmu. Wah, sudah selesai meneleponnya? Ya. Jadi, mobil apa yang kamu siapkan untuk Bibi? Mercedes-Benz atau BMW? Aku tidak tahu. Aku menyuruh anak buahku untuk menyiapkannya. Kau benar-benar ketagihan berakting. Anak buah? Memangnya pekerjaanmu punya anak buah? Kurasa kau hanya pergi ke sana dan bicara sendiri. Ibu, aku pulang. Bu, aku sudah pulang. Aduh, Adik, aku dengar kau mendapatkan seorang bos sebagai pacarmu, benarkah itu? Apa hubungannya denganmu? Lancang. Berani sekali bicara begitu pada kakakmu?
Apa kau masih menganggap aku sebagai kakakmu? Suwan, Zhang King. Ah, teman lama, sudah lama tidak bertemu. Aku hampir tidak mengenalimu. singkirkan tangan kotormu. Apa kita saling kenal? Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Aku dengar dari teman-teman, dulu kau berbisnis, tapi akhirnya rugi sampai tidak punya apa-apa lagi. Acara reuni sekolah 1 bulan yang lalu itu, kamu tidak berani datang, ya? Waktu itu aku sedang sibuk. Cih, memangnya kamu sibuk apa? Sibuk membodohi adik iparku? Masih berani mengaku sebagai bos besar? Zhang King, apa maksudmu ini? Mungkinkah dia bukan bos besar? Mana ada dia bos besar, Bu? Bisnisnya yang dulu itu rugi sampai tidak punya apa-apa lagi. Katanya dia masih punya utang jutaan rupiah. Apa? Ju? Jutaan rupiah? Aduh. Yang, menurutku, sebaiknya hubunganmu dengannya diakhiri saja. Itu jutaan rupiah, loh. Meski kita menjual semua babi kita, tetap tidak akan cukup untuk membayarnya. Ini namanya menikah, bukan bakti sosial. Ma, ini sebenarnya ada apa sih? Jangan dengar omong kosong mereka. Xiao Su, begini, tante bicaranya memang blak-blakan. Keluarga kita memang tidak punya banyak uang. Anak ini, Yang, juga agak lamban. Tidak sehebat kalian berdua. Tante, jangan salah paham. Aku memang pernah punya hutang dulu, tapi semuanya sudah aku lunasi. Kau bilang sudah lunas, lalu kami harus percaya begitu saja? Benar, wanita seperti dirimu, apa ada satupun perkataanmu yang jujur? Bukankah Anda Direktur Zhou? Anda siapa? Bukankah Anda adalah bos dari grup Su, Tuan Direktur Zhou? Aduh, saya pernah melihat Anda di televisi sebelumnya. Setahun yang lalu kita bahkan pernah bekerja sama. Lalu, kedatangan Anda ke sini hari ini, apakah ada urusan tertentu? Aku datang untuk memenuhi janji pernikahan dengan Chen Yang. Janji pernikahan? Ibu, apa maksud semua ini? Xiao Yi dan Yang, mereka sudah saling kenal sejak kecil. Ibu dan ayahmu dulu menjodohkan mereka sejak kecil. Katanya mereka bisa menikah saat sudah dewasa. Nah, Yang, apakah dia sudah punya pacar sekarang? Tidak menyangka adik iparku ini ternyata teman masa kecil Zhou Yi. Tidak bisa, aku harus mencari cara untuk menyatukan mereka. Nanti perusahaanku bukankah bisa mendekati grup Su? Aduh ibu, aku harus menasihatimu sedikit. Keputusan orang tua dan perantara adalah mutlak. Mana boleh kita ingkar janji begitu saja. Lagi pula, Direktur Zhou itu seorang manajer umum. Ini jauh lebih baik daripada wanita yang entah punya utang berapa banyak di luar sana. Dia 100 kali lipat lebih baik. Benar, Bu. Kalau menurutku, lebih baik biarkan Zhou Yi bersama dengan Xiao Chen. Bukankah begitu semuanya? Benar, aku juga merasa Zoe dan Chen yang sangat serasi bersama. Itu benar-benar pasangan yang sempurna. Kalian jangan ikut campur. Dengan siapa aku menjalin hubungan, itu adalah kebebasanku. Aduh Chen Yang, sebagai kakak ipar, aku harus menasihatimu sedikit. Pernikahan itu harus dipilih dengan baik. Lihatlah aku dan kakakmu. Setelah kami menikah, hidup kami semakin hari semakin makmur. Jika kau membawa seorang beban ke rumah ini, sebanyak apapun uang yang engkau hasilkan nanti, tidak akan cukup untuk membereskan kekacauannya. Apa kau sudah jadi bodoh setelah kuliah di universitas? Meninggalkan pilihan yang hebat seperti ini, malah memilih orang yang miskin ini? Kekasih itu pilihanku sendiri. Hidupku baik atau tidak bukan urusan kalian. Sekalipun dia beban, aku akan menerimanya. Chen Yang, aku benar-benar tidak tahu apa kelebihannya, sampai bisa membuatmu sebegitu setianya. Suan, biar ku beritahu ya, kau sama sekali tidak pantas untuk Chen Yang kami. Sadarlah dan segera pergi dari sini. Benar, jangan pikir karena kau mendapatkan adikku, kau juga akan mendapatkan bantuan kami. Biar ku beritahu padamu, hal itu tidak akan pernah terjadi. Kakak dan kakak ipar sudah menyuruhmu pergi. Kenapa kau masih berdiri di sini? Apa kau tidak punya rasa malu? Mendapatkan bantuan kalian? Dengan kondisi kalian yang sekarang, kalian belum punya kualifikasi untuk membantuku. Suan, apa maksudmu? Apa kau sudah tidak tahu diri? Apa kau tahu? Aku dan istriku jika digabung, berapa banyak uang yang kami hasilkan setahun? Setidaknya 5 miliar rupiah. Apa 5 juta rupiah itu banyak? Itu hanyalah penghasilan perusahaanku selama 3 hari saja. Chen Yang, aku benar-benar tidak menyangka. Kau mencari orang penipu seperti ini untuk jadi pacarmu? Penghasilan 3 hari? Hahaha. Suan, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Omonganmu ternyata semakin besar saja ya. Kau tahu 5 juta rupiah itu seperti apa nilainya? Apa kau pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupmu?
Aduh, sudahlah. Kau membual terlalu tinggi. Bagaimana caraku membereskannya nanti? Kalau kau masih belum percaya, setelah kembali ke Zonghai, aku akan memberimu sebuah mobil sport. Bagaimana? Sepertinya kami yang sudah meremehkan orang lain. Kalau begitu, apa kau berani mengeluarkan kartu bank milikmu agar kami semua bisa melihat berapa banyak uang yang kau punya? Kebetulan tadi siang aku ke bank. Ada mesin pos di mobilku. Kenapa tidak berani? Ayo, tunjukkan padaku. Suan, menurutku sudah cukup. Kenapa tidak berhenti juga? Berhentilah bersandiwara. Kalau begitu beritahu aku, berapa banyak uang di kartumu? Kartuku cukup banyak. Jumlah pastinya, aku juga tidak ingat jelas. Kartu bank apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Cih, barang murahan apa ini? Di mana kamu beli kartu itu? Kenapa kartu ini berwarna hitam? Seingatku kartu bank tidak ada warna seperti ini. Siapa yang tahu? Biar ku beritahu ya, wanita yang dibawa putra keluarga Pak Liu ini pasti bermasalah. Awalnya bilang dirinya pebisnis, kemudian bilang mau memberi mobil mewah. Mana mobil mewahnya? Kenapa belum sampai juga? Tentu saja kalian belum pernah melihatnya. Ini adalah kartu bank edisi. Terbatas dari perusahaan internasional Bank Baihua, hanya ada 10 di seluruh dunia. Suan, kau benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Masih saja membahas kartu bank edisi terbatas? Setiap tahun aku ke bank menabung beberapa juta rupiah, tapi aku tidak pernah melihat yang namanya kartu bank edisi terbatas. Memangnya tabunganmu bisa sebanyak milikku? Sudahlah, jangan membual lagi. Bank Baihua, jika kau tidak punya tabungan ratusan juta rupiah, kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk. Apalagi soal yang namanya kartu bank edisi terbatas. Apa itu benar? Bukankah kalian akan tahu jika menggeseknya sekali? Kau benar-benar tidak mau menyerah sebelum sampai di Sungai Kuning. Aku akan melakukannya di depan semua orang untuk membongkar kebohonganmu. Apa yang terjadi ini? Aku juga tidak tahu. Tadi baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba rusak? Tadi sepertinya aku melihat ada 1 miliar rupiah di dalam kartu banknya. Apa 1 miliar rupiah? Apa kau bercanda? Direktur Zhou, apa Anda tadi melihatnya? Aku. Sepertinya aku juga melihatnya. Cih, kalau dia punya 1 miliar rupiah, aku pasti punya 10 miliar rupiah. Hei, Xiao Su. Aduh, Bibi benar-benar tidak tahu apa-apa. Bagaimana kau bisa punya uang sebanyak ini? Ini hanya sebagian kecil saja. Aduh Yang, kau sungguh beruntung, bisa mendapatkan menantu yang sehebat ini. Kalian dengar itu? Dia bilang 10 miliar rupiah ini hanyalah sebagian kecil. Kali ini keluarga Liu benar-benar mendapatkan harta karun. Mendapatkan menantu yang tidak hanya cantik, tapi juga sangat kaya. Mustahil. Pemilik kartu Bank Baihua di Zonghai hanya ada satu orang, yaitu bos besar kami, bos dari grup Su. Bagaimana mungkin kau memilikinya? Benar. Dia sangat miskin, mana mungkin punya kartu bank Baihua. Mungkinkah? Aku adalah bos dari grup Su. Kau adalah bos dari grup Su? Grup Su dan Suwan, mereka berdua memiliki marga Su. Mungkinkah kau benar-benar bos grup Su? Kamu benar-benar ketua grup Su? Benar, aku kan sudah pernah bilang padamu. Pemilik grup Su ini, bahkan sampai 7 turunan keluarga Liu, hidupnya sudah tidak perlu khawatir lagi. Bukan hanya beberapa turunan, bahkan untuk puluhan turunan pun cukup. Kau hanyalah orang yang tidak punya latar belakang. Bagaimana bisa kau duduk di posisi ketua grup Su? CEO Su, saya adalah ketua dari perusahaan Tenglong. Nama saya Liu Chenming, mohon bimbingannya di masa depan. Aku pernah mendengar tentang perusahaan kalian. Kinerjanya cukup bagus 2 tahun terakhir ini. Biasa saja, kedepannya saya masih butuh CEO Su untuk memberikan banyak dukungan. Tidak benar. Aku tahu sekarang. Apa? Dia sama sekali bukan bos dari grup Su. Jika memang dia orangnya, kenapa di perusahaan aku tidak pernah melihatnya? Karena saat ini, kau hanyalah seorang manajer umum di kantor cabang, kau belum punya kualifikasi untuk menemuiku. Mustahil. Aku pernah bertemu dengan bos kami. Dan itu jelas-jelas bukan kau. Apa? Dia bukan pimpinan? Berani sekali dia berpura-pura menjadi pimpinan grup Su. Berani sekali kau. Cih, setelah sekian lama, ternyata dia hanya barang palsu. Benar, Zoe sudah bilang, dia pernah bertemu pimpinan, bukan dia orangnya, pasti dia palsu. Xiao Su, kau tidak sedang membohongiku, kan? Tante, aku tidak melakukannya. Bu, dia pasti membohongimu. Orang macam apa dia? Apa ibu pikir aku tidak tahu? Masih mau jadi bos? Bahkan jadi sopir bos pun, dia tidak cukup layak. Tapi tunggu dulu, sayang. Lalu bagaimana dengan kartu bank itu? Bagaimana menjelaskannya? Kartu bank ini bukan miliknya.
tapi ada di tangannya. Apa artinya itu? Hanya ada satu jawaban. Apa jawabannya? Dia seorang pencuri. Kartu ini dia curi. Yang, keluarga kita semuanya orang jujur. Kita tidak boleh ada urusan apapun dengan pencuri. Bilang aku pencuri? Apa kau punya buktinya? Bukti? Aku akan memanggil orang-orang dari tim penegak hukum untuk menangkapmu. Nanti mereka yang akan mencari buktinya. Cukup. Biar aku katakan yang sejujurnya. Dia adalah orang yang aku sewa. Dia bukan pacarku. Disewa? Maafkan aku. Telah membuatmu merasa sangat terpojok. Sebaiknya kau segera pergi. Atas dasar apa dia boleh pergi? Dia sudah mencuri kartu bank bos kami, lalu ingin pergi begitu saja? Cepat pergi. Jangan harap bisa pergi. Cukup kalian semua. Sudah aku katakan. Dia ini orang yang aku sewa, apalagi yang kalian inginkan. Chen Yang, aku melakukannya demi kebaikanmu. Dia itu hanya penipu. Saat tim penegak hukum nanti menyelidiki masalah ini, bisa saja kau dianggap sebagai kaki tangannya. Benar sekali, Chen. Yang bahkan kau tidak tahu siapa dia sebenarnya, waspadalah. Suatu saat nanti kau akan menyesal. Yang, keluarga kita ini orang baik-baik. Jika sampai harus ditahan, di mana ibu harus menaruh muka tua ini? Mulai sekarang, jangan pernah bilang kau adalah adikku. Kakakmu ini adalah seorang bos besar. Aku tidak sudi menanggung malu seperti ini. Terlepas dia pencuri atau bukan, dialah yang aku panggil untuk membantu. Masalah ini harus aku pertanggungjawabkan sampai tuntas. Bukankah ini hanya sebuah kartu? Saat tim penegak hukum datang nanti, katakan saja aku yang mengambilnya. Anak ini, apa dia sudah tidak waras? Sudah pasti begitu. Padahal, dia adalah mahasiswa dari desa kita, tapi bertingkah seperti tidak pernah melihat wanita saja. Benar. Sangat memalukan. Chen Yang, apa kau sudah tidak waras? Apa kau tahu kartu ini melambangkan apa? Jika tim penegak hukum sampai menyelidiki ini, kartu ini saja bisa membuatmu menanggung akibatnya selama 10 tahun. Berapa lama? Berapa? Aduh. Yang, kalau wanita itu sudah tidak ada, kita bisa cari lagi. Kalau kau sampai ditahan, selama 10 tahun, akan jadi seperti apa kau saat kembali nanti? Bu, dia datang untuk membantuku. Mana mungkin aku membiarkannya begitu saja. Xiaosu, keluarga kita turun-temurun, adalah orang jujur. Kita tidak boleh sampai berurusan dengan hukum. Bibi, kekhawatiranmu itu berlebihan. Mereka saja yang tidak punya mata. Aku jamin, setiap kata yang aku ucapkan hari ini, sama sekali tidak ada kebohongan. Suwan, omong kosong saja kau di sini. Tunggu sampai orang dari tim penegak hukum datang, lihat saja bagaimana kau akan berakhir. Sudah kubilang, akulah direktur utama dari grup Su. Kartu ini adalah milikku. Cepatlah pergi. Sisanya biarkan aku yang urus. Kau juga tidak percaya padaku? Jika kau benar-benar seorang direktur utama, kenapa kau malah mengemis di pinggir jalan? Kalau kau memang seorang pimpinan, kenapa kau malah mengemis di pinggir jalan? Ternyata, kau hanyalah seorang pengemis. Apa? Pengemis? Chen Yang, sebagai kakak iparmu, aku harus menegurmu sedikit. Meskipun kau menyewa pacar, setidaknya carilah yang sedikit lebih layak. Pantas saja saat aku baru masuk ke dalam ruangan ini, aku langsung mencium aroma kemiskinan. Dia orang yang kuminta bantuannya. Apapun yang terjadi, aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Ada apa ini? Rute navigasi kita agak sempit. Mobil-mobil ini tidak bisa masuk ke sana. Tunggu aku di dalam mobil. Pantas saja tangannya. Kenapa begitu tidak jujur? Ternyata dia hanya pengemis rendah. Orang malang seperti ini pasti ada sifat buruknya. Dia jadi pengemis, sepertinya memang ada alasannya. Dia benar. Karena aku ingin mencari seorang pria yang tidak menginginkan hartaku, hanya mencintaiku untuk menghabiskan sisa hidup bersama. Jadi aku menyamar menjadi pengemis untuk melihat apa aku bisa bertemu pria itu. Dan akhirnya aku menemukannya. Kau menyamar jadi pengemis. Memangnya kenapa? Apa kau merasa auraku ini terlihat seperti pengemis? Memang tidak mirip. Suwan, sepertinya kau terlalu banyak menonton drama pendek. Masih saja berpura-pura jadi pemeran utama wanita dan menyembunyikan identitasmu di sini.
Sungguh menarik. CEO wanita menyembunyikan identitasnya, menjelma jadi pengemis, untuk mencari pemuda, demi sisa hidupnya. Bagaimana jika aku buatkan satu film untukmu? Cobalah kau pergi syuting. Kemampuan aktingmu ini, sayang sekali jika tidak menjadi aktris. Bilang saja pengemis, tidak usah sok jadi bos besar. Aduh, orang-orang seperti ini hanya mementingkan gengsi, di luar sana tidak sukses, tapi saat pulang ke rumah, malah membual setinggi langit. Apakah aku ini komisaris utama? Nanti kamu akan tahu sendiri. Komisaris utama, maaf saya datang terlambat. Komisaris utama, jalanan di desa ini terlalu sempit, mobil kita tidak bisa masuk, ini barang yang Anda minta. Tante, aku datang terburu-buru kali ini. Di dalam sini adalah hadiah yang kusiapkan untukmu. Apa isinya ini? Memangnya apa lagi? Dia itu hanya pengemis dan pencuri. Barang di dalam ini pasti hasil curian. Hasil curian. Barang curian? Suan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sebelumnya kamu mau menjebak adikku, kenapa sekarang malah mau menyeret seluruh keluarga kami? Jaga ucapan Anda. Di dalam ini adalah hadiah yang disiapkan direktur utama, nilainya puluhan juta rupiah. Hahaha, nilainya puluhan juta? Kenapa tidak sekalian bilang 100 juta? Sok membawa nama direktur utama. Menurutku kamu ini, pasti cuma orang yang dia sewa seharga 200.000 rupiah di pasar tenaga kerja, untuk akting bersamanya kan? Dasar adikku yang bodoh, kamu benar-benar sudah dibodohi dan dipermainkan oleh wanita ini. Tante, Anda tenang saja, barang di dalam ini sudah pasti bersih dan legal. Xiaosu, bukannya aku tidak percaya padamu? Tapi mereka semua bilang ini barang curian? Kalau aku sampai menyentuhnya, apa nanti? Kalian benar-benar keterlaluan. Tidak bawa hadiah dibilang tidak tulus. Sudah dibawa, malah dibilang barang curian. Sebenarnya apa mau kalian? Meskipun bukan barang curian, memangnya apa yang bisa diberikan gelandangan seperti dia? Kalau dia memang direktur utama, kenapa dia bahkan tidak punya mobil? Sebelum aku datang, aku tidak ingin mengungkap identitasku, jadi aku bersama Chen yang pulang naik traktor bersama. Lagi pula, aku ingin merasakan suasana pedesaan. Suan, baiklah. Alasan yang kau cari ini bagus sekali. Lalu kenapa anak buahmu tidak datang membawa mobil? Sudah ku bilang, jalanan di desa ini sulit dilalui. Mobil tidak bisa masuk. Lalu kenapa mobil kami bisa masuk, tapi mobilmu tidak bisa? Siapa yang akan percaya alasan konyol ini? Kau benar-benar tidak masuk akal. Tante, aku berani menjamin, dengan nama baikku, barang-barang di dalam ini pasti tidak ada masalah. Kau hanya seorang pengemis. Hadiah apa yang bisa kau berikan? Tampak, kurasa isinya paling hanya sekantong ubi, atau mungkin kentang. Tante, sepertinya ada orang yang tidak akan menyerah kalau belum melihat Sungai Kuning. Buka saja dan lihat, biar kami orang miskin ini bisa membuka mata. Benar, buka saja dan lihat. Aku ingin tahu isinya ini ubi atau kentang. Betul? Pas sekali untuk tambahan makan siang kita nanti. Yang, aku juga tidak tahu apa isinya ini. Kalau ini ternyata barang bermasalah, dan aku membukanya, apa aku akan terseret masalah? Bu, sudah kukatakan berulang kali, ini pasti bukan barang bermasalah. Xiaosu, sebenarnya apa isi di dalamnya? Tante, ini dia yang siapkan untukku. Aku sendiri tidak tahu pasti. Apa isi di dalam sini? Direktur Su, di dalam ini ada 5 unit mobil serta 1 unit villa di Zhonghai. Villa di Zhonghai. Berapa harganya itu? Kenapa? Kamu juga suka. Nanti aku akan memberimu 1. Apa? 5 mobil? Villa? Hahaha. Suan, sebuah villa di Zhonghai. Apa kau tahu berapa harganya? Aku dan suamiku saja tidak sanggup membelinya. Memangnya kau siapa? Kenapa? Apa hanya karena kau seorang pengemis? Atau menjadi pacar sewaan untuk pria lain? Jaga ucapan kalian baik-baik. Ini adalah pimpinan grup Su, Suan. Kalau dia pimpinan, maka aku adalah ibunya. Aduh, Kau, beraninya, kau memukulku. Aku memang memberimu pelajaran. Coba saja bicara sembarangan lagi. Kau bilang dia pimpinan. Aku adalah manajer umum kantor cabang grup Su. Kalian berdua, kenapa aku tidak pernah melihat kalian? Kau hanya seorang manajer umum kantor cabang, belum memenuhi syarat untuk menemui pimpinan. Aku tidak memenuhi syarat. Kakakku adalah manajer kantor pusat grup Su. Siapa nama kakakmu? Nama kakakku Zhou Chao.
Kalau ku beritahu memangnya kenapa? Apa mungkin kau bisa menyuruh kakakku datang ke sini? Sana, telepon kakaknya. Baik. Aduh, hebat sekali kau. Memangnya kau kenal kakakku? Kenal atau tidak? Sebentar lagi kau akan tahu. Direktur Su, ponsel Zhou Chao tidak aktif. Tidak aktif? Sudah tidak bisa berakting lagi ya? Sekarang aku sendiri yang akan menelepon kakakku. Ada apa, adik? Kakak, aku bertemu seorang wanita yang berpura-pura menjadi ketua dari grup Su. Apa? Siapa yang begitu berani? Sampai berani memasukkan identitas ketua. Dia tidak hanya memalsukan identitas ketua, tapi juga mencuri kartu milik ketua Bank Baihua. Sekarang kirimkan lokasimu padaku, aku akan segera ke sana. Adik, kau benar-benar melakukan hal yang luar biasa. Tunggu sampai aku melaporkan ini pada ketua. Mungkin saja kau bisa pindah ke kantor pusat. Baik, kakak, lokasinya sudah aku kirim. Lihat itu, telepon kakak milikku bisa tersambung. Kau berbohong, tapi tidak berpikir panjang. Berani-beraninya menipu sampai ke desa kami. Para warga sekalian, apa kalian benar-benar mau melepaskan penipu ini begitu saja? Orang seperti ini, dia harus diberi pelajaran, lalu diusir. Benar sekali. Kau, cepat pergi dan beri dia pelajaran. Apa kau bodoh? Jika kita membuat Zoe merasa senang, bukankah kedepannya kita akan lebih mudah untuk mendapatkan pesanan dari pihak grup Su? Ya, Hentikan. Kamu tidak apa-apa? Ah, Aku tidak apa-apa, Bu. kamu sudah gila. Bagaimana bisa kamu bersikap kasar pada adikmu? bukan begitu, Bu. Aku tidak berniat memukulnya. Ini, Suan dia. Pasti karena terlalu menjaga gengsi. Makanya bicara begitu besar. Dia aku minta datang untuk membantu. Apapun yang terjadi hari ini, tidak ada hubungannya dengan dia. Dia itu hanya pembohong. Apa dia layak membuatmu berkorban sebanyak ini? Aku tidak apa-apa. Tunggu sebentar lagi kalian akan tahu. Apakah dia komisaris utama? Sudah sampai seperti ini, kau masih saja bersandiwara. Pergilah, putraku sudah terluka hanya karena membantumu. Cepat pergi dari sini. Benar-benar, kau sudah sangat mempermalukan kami. Tunggu sebentar lagi dan kita lihat siapa yang sebenarnya sedang bersandiwara. Siapa yang berani meniru komisaris utama? Ingin cari masalah ya? Kakak, dialah yang menyamar sebagai grup Su komisaris utama. Dong, komisaris utama. dia adalah direktur utama? Direktur utama, Zhou Chao. Kau sekarang berlagak sekali ya. Baru menjabat sebagai supervisor beberapa hari kan? Sekretaris yang maafkan saya tidak tahu kalau itu kalian. Kebaikan Anda dan direktur utama pada saya tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Kakak, kamu kenapa? Apa yang sedang kau bicarakan? Dia itu hanya seorang penipu. Mana mungkin dia direktur utama? Tutup mulutmu. Benar-benar tidak disangka kau berani menyinggung direktur utama. Kakak, jangan bercanda. Apa kau sedang tidak sadar? Kenapa rasanya pikiranmu jadi kacau begini? Ah, benar juga. Kak Zo, aku dan Suwan adalah teman kuliah. Dia itu sangat miskin. Saat berbisnis dulu dia bahkan rugi jutaan rupiah. Sekarang di luar sana, penagih hutang mencarinya di mana-mana. Kau juga diam. Memangnya kenapa kalau berhutang jutaan rupiah? Apa kau tahu seberapa banyak uang jutaan yang dimiliki grup Su? Meskipun dia rugi jutaan rupiah setiap hari, 100 tahun pun tidak akan habis. Seperti yang Anda katakan tadi, itu adalah grup Su. Anda tidak bisa hanya karena marga Suwan adalah Su, lalu bilang kalau dia direktur utama dari grup Su, kan? Zhang Jing, apa kau tahu kenapa aku menyuruh Zoe memberikan proyek ini padamu? Bukankah itu karena perusahaan grup Longteng saya hebat? Hebat apanya? Di Zonghai, ada banyak yang jauh lebih hebat dari kalian. Jika bukan karena ada seseorang yang memintaku, perusahaan kalian seumur hidup tidak akan pernah bisa menjalin hubungan dengan grup Su. Seseorang sudah meminta bantuan Anda? Benar, orangnya adalah direktur utama grup Su, yaitu Suwan. Ya ampun, anak kedua dari keluarga Liu ini benar-benar membawa pulang seorang bos besar dari kota. Hei, menurut kalian seberapa kaya pimpinan itu? Bos besar dari kota, setidaknya dia pasti punya sekitar 4-5 miliar rupiah. Lebih dari itu, kurasa dia punya 10 miliar rupiah. Mana mungkin? Atas dasar apa Suwan bisa menjadi pimpinan dari grup Su? Kak, apa kau tidak salah lihat? Dia itu cuma seorang pencuri. Diam. Kak, kau berani memukulku? Jika aku tidak memberimu pelajaran, aku takut kau akan membuat masalah yang lebih besar. Aduh Kak Zo, kurasa Anda benar-benar salah lihat. Aku dan Suwan adalah teman kuliah. Bagaimana kondisinya? Mana mungkin aku tidak tahu. Biaya kuliahnya saja dia dapatkan dari hasil bekerja kasar dan melayani orang lain. Dasar tidak tahu diri. Anda bilang dia adalah
pimpinan dari grup Su. Lalu kenapa dia memberikan pesanan proyek kepadaku? Aku sudah tidak tahan lagi. Kalian berdua benar-benar bodoh. Zhang King, aku mengingat kebaikanmu saat membantuku waktu kuliah dulu. Karena itulah aku memberimu beberapa proyek. Tapi, aku tidak menyangka sekarang kau akan berubah menjadi seperti ini. Omong kosong. Itu jelas, karena pimpinan grup Su melihat kehebatanku, makanya dia mau bekerja sama denganku. Sampai sekarang pun kau masih belum sadar juga. Kalau kau bilang kau adalah pimpinan grup Su, apa bukti yang bisa kau tunjukkan? Akulah buktinya. Benar. Bagaimana jika Kak Zhou salah lihat? Hei, Kak Zhou. Bukankah dulu Anda bilang belum pernah bertemu dengan pimpinan Anda? Aku hanya seorang pengawas kecil. Mana mungkin punya kualifikasi untuk bertemu direktur utama kami. Lalu, apa alasanmu menganggap dia adalah direktur utama dari grup Su? Aku pernah melihat foto direktur utama, apalagi sekretaris direktur utama ada di sini. Mana mungkin ini palsu? Aduh kakak, teknologi sekarang sudah sangat maju. Foto apa yang tidak bisa dilihat? Dia pasti sudah lama mengenal sang direktur utama, lalu sudah menyiapkan rencana untuk sandiwara ini. Benar-benar orang bodoh, sampai di titik ini pun masih tidak mau bertobat. Cukup Zoe. Jangan bertingkah bodoh lagi, ini memang direktur utama. Jika dia memang direktur utama, untuk semua hal yang baru saja kita lakukan, dia pasti sudah menyuruh orang untuk membereskan kita. Bodoh. Jika bukan karena mempertimbangkan hubunganmu dengan Chen, yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun, apa kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Aduh, aku takut sekali. Cepatlah, jangan lepaskan aku. Benar sekali. Kau bahkan tidak tahu diri atas identitasmu sendiri, tapi masih berani sesumbar mengaku sebagai direktur utama. Kenapa kau tidak bilang saja bahwa kau adalah gubernur Zonghai? Gubernur? Kami baru saja makan bersama 2 hari yang lalu. Hahaha. Suwan, kau benar-benar hanya jago membual saja. Bukankah kau ingin aku membuktikan diriku sendiri? Maka aku akan membuktikannya pada kalian semua. Apa yang mau kau lakukan? Mau memanggil orang kemari? Ku beri waktu 5 menit, batalkan semua kerjasama dengan grup Tenglong. Hahaha. Suwan, kau benar-benar sudah kecanduan berakting. Bahkan mau membatalkan kerjasama dengan kami. Kau tahu berapa banyak keuntungan yang bisa diberikan perusahaan kami pada grup Su setiap tahunnya? Keuntunganmu yang sedikit itu hanya seujung kuku saja. Perhatikan ponselmu baik-baik. Cih. Kalian semua lihatlah baik-baik. Ponselku sekarang dalam keadaan menyala. Aku ingin lihat siapa yang bisa kau suruh untuk membatalkan kerjasama dengan kami. Halo Presiden Zeng, aduh, apa Anda menghubungi saya untuk membahas soal kontraknya? Aduh, saya dan suami sedang di kampung halaman sekarang. Kontrak ini besok akan langsung saya kirimkan kepada Anda. Kontrak tidak lagi dibutuhkan. Mulai hari ini, Grup Su menghentikan semua kerjasama dengan Grup Tenglong. Apa? Halo? Kenapa Grup Su tiba-tiba membatalkan kerjasama dengan kami? Gawat, semuanya sudah berakhir. Apa kau tahu berapa banyak utang kita di luar sana? Jika proyek ini hilang, aliran dana perusahaan kita akan terputus dan kita akan bangkrut. Bangkrut? Kau pasti sedang bercanda, kan? Siapa yang sedang bercanda? Ini semua salahmu karena telah menyinggung direktur utama Grup Su. Mana aku tahu kalau dia adalah direktur utama dari Grup Su. Jadi, apakah ini cukup membuktikan bahwa aku adalah pimpinan perusahaan? Suwan? Oh, tidak. Direktur Su, untuk perilakuku hari ini, aku minta maaf padamu. Tapi tolong pertimbangkan bahwa kita adalah teman lama. Kau jangan membatalkan kerjasama dengan kami ya. Jika tidak, perusahaan kami akan tamat. Lalu barusan, saat kau mengusirku keluar, kenapa kau tidak bilang kalau aku ini temanmu? Aduh, Chen Yang, cepat bantu kakak ipar memohon padanya. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Jika saja kau tidak begitu agresif, bagaimana mungkin masalahnya jadi seperti ini? Zhang King, meskipun kerjasamamu dengan grup Su dibatalkan, itu tidak masalah. Ayahku adalah pimpinan dari grup Zonghai Changteng. Nanti aku akan aturkan 2 proyek untukmu. Zoe, apa kau sedang bercanda? Ayahmu Zhou Laoer. Bukankah 5 tahun lalu dia sudah tiada karena pendarahan otak? Ayah? Sepertinya dia itu ayah angkatmu, ya? Hahaha. Putri dari keluarga Zhou mencari ayah angkat di luar sana. Haha. Putri dari keluarga Zhou ternyata punya ayah angkat di luar sana. Hahaha. Benar-benar sulit menebak hati seseorang. Kau mencari ayah angkat, orang bodoh pun tahu apa yang sebenarnya terjadi, haha. Tetap saja anak kedua milik keluarga Liu yang hebat bisa mendapatkan bos besar di kota, haha. Kau ternyata punya ayah angkat di luar sana. Kau benar-benar mempermalukan keluarga kita. Kakak, jangan ikut campur urusanku. Aku melakukan ini demi masa depan yang lebih baik. Aku sudah lama mendengar Li Changteng mengangkat seorang putri,
Tidak kusangka itu adalah kau. Kalau iya, memangnya kenapa? Suwan, meskipun kau adalah ketua dari grup Su, memangnya kenapa? Li Changteng tidak kalah darimu, kan? Peringkatmu di Zonghai paling tinggi hanya 3 besar, sedangkan perusahaan Changteng ada di peringkat pertama. Aduh, apa itu benar? Kalau begitu, kedepannya kami semua harus mengandalkanmu. Sepertinya Li Changteng pikirannya sedang tidak waras, sampai mengakui orang sepertimu sebagai anak angkat. Beraninya bicara begitu tentang ayah angkat. Kau percaya atau tidak, aku akan menyuruh ayah angkat dan semua perusahaan Zonghai untuk mematikan kariermu. Oh, karena ayahmu sangat hebat, lalu kenapa kau malah bekerja di grup Su kami? Karena sudah begini, tidak ada salahnya ku beritahu kau. Tujuanku masuk ke grup Su adalah untuk mengambil data rahasia. Siapa sangka, kau tidak mengenali siapa aku, sampai berani mengirimku ke kantor cabang selama 3 tahun. Dengan tingkat kecerdasanmu itu, aku juga tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Li Changteng, sampai menyuruhmu menjadi mata-mata. Kau... Halo ayah angkat, cepatlah kemari, ada orang yang menindasku di sini. Apa? Siapa yang berani menindasmu? Aku akan segera sampai. Tunggu saja, ayah angkatku akan segera tiba. Lalu kenapa kalau dia datang? Suwan, kau pikir kau siapa? Apa kau tahu kalau ayah angkatku sekarang sudah bekerja sama dengan Zonghai dan lebih dari 90% perusahaan telah menandatangani kontrak. Dalam sekejap, dia bisa membereskan orang sepertimu, grup Su. Begitukah? Aku bahkan tidak tahu kalau Li Changteng ternyata sehebat itu. Kalau kau sampai tahu, itu baru keajaiban. Aku telah meremehkanmu. Tidak disangka, ternyata kau benar-benar seorang direktur. Kenapa tidak mengatakannya lebih awal? Aku benar-benar mengira kau hanyalah orang yang tidak mampu makan dan orang malang yang ditipu orang lain. Aku sudah mengatakannya padamu sejak lama, tapi kau sendiri yang tidak percaya. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya ini membuatku tahu bahwa kau bersamaku bukan karena menginginkan sesuatu dariku. Menantuku, apa kau benar-benar seorang direktur? Siapa yang berani menindas putriku? Ayah angkat, akhirnya Anda datang juga. Dialah yang menindasku. Susu direktur. Li Changteng, kau sekarang hebat sekali ya. Bukan hanya mengangkat anak perempuan, tapi juga mengirimnya ke grup Su kami sebagai mata-mata. Mata-mata? Ayah angkat, katakan saja langsung, apa yang Anda takutkan? Bukankah Anda sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan? Masa Anda masih takut padanya, si grup Su kecil ini? Tutup mulutmu. Li Changteng, di industri ini, kau termasuk orang yang terpandang. Kenapa kau malah mengangkat si bodoh ini sebagai anakmu? CEO Su, di sini apakah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Li Changteng, sebaiknya kau berkata jujur. Baiklah, karena sudah begini, aku tidak akan berpura-pura lagi. Selama bertahun-tahun ini, kalian di Zonghai sudah menghasilkan banyak sekali keuntungan, kalian sudah melampaui batas, sebaiknya kalian tahu diri. Li Changteng, jangan lupa, dulu kau tidak punya apa-apa, CEO Su yang memberimu investasi, jika tanpa grup Su. Memangnya, kau bisa seperti sekarang? Hei, apa yang kau katakan itu kan masa lalu. Waktu sudah berubah. Sekarang aku sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan di Zonghai. Apa kau pikir di mataku masih ada tempat untuk grup Su kalian? Sepertinya, grup Su benar-benar telah memelihara orang yang tidak tahu diuntung. Hahaha, begitulah dunia bisnis, memang sangat kejam. CEO Su, kau pasti mengerti, kan? Suwan, apa kau dengar itu? Meskipun kau memiliki grup Su, lalu kenapa? Benar sekali, cepat pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Aduh, Direktur Zhou, nanti ke depannya, kami masih butuh bantuanmu untuk membicarakan hal baik tentang kami, agar Presiden Li itu memberikan lebih banyak pesanan pada kami. Aduh, gampang itu, gampang sekali. Li Changteng, apa maksudmu sebenarnya? Maksudku adalah, CEO Su, jual seluruh grup perusahaanmu kepadaku. Uang hasil penjualannya seharusnya cukup bagi CEO Su untuk hidup berkecukupan di sisa hidupmu. Dasar pria tidak tahu diuntung. Jangan harap bisa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Bagaimana jika aku tidak setuju? CEO Su, jangan sampai kau menolak cara halus dan memilih cara kasar. Jika kau tidak setuju, aku akan bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menutup semua jalanmu. Saat itu tiba, grup Su hanya akan berakhir bangkrut. Suwan, apa kau dengar itu? Cepat jual seluruh grup perusahaanmu kepada ayah angkatku. Siapa tahu,
masih bisa terjual dengan harga yang bagus. Entah berapa banyak Presiden Lee berencana mengeluarkan uang untuk mengakuisisi perusahaan kami. 100 juta rupiah. 10 juta rupiah. 10 juta rupiah? Lee Changteng, Anda sudah keterlaluan. Nilai pasar grup Su kami mencapai miliaran rupiah. Anda ingin membelinya dengan 10 juta? Mimpi saja. Siapa kau berani bicara begitu? Kau hanyalah seorang sekretaris, apa hakmu bicara padaku? Aku bertanya pada Suan. Dari mana rasa percayamu itu? Bahwa orang lain akan ikut memboikotku? Karena si Osu tidak percaya, kalau begitu lihat saja, apa aku sanggup memboikotmu atau tidak. Kalian semua, kemarilah. Benar-benar tidak mau menyerah jika belum melihat Sungai Kuning. 10 juta pun tidak apa-apa. Di rumahku masih ada puluhan ekor babi. Nanti kita bisa beternak babi. Itu sudah cukup untuk biaya hidup. Liu Chenyang, grup Su sudah hampir hancur. Kenapa kau masih saja memikirkannya? Yang aku pedulikan bukanlah perusahaannya, tapi aku menyukai dirinya apa adanya. Yang aku pedulikan bukanlah perusahaannya, tapi aku menyukai dirinya apa adanya. Apa kekuranganku dibanding dia? Sampai kau begitu setia padanya? Orang yang menghalalkan segala cara sepertimu tidak pantas aku cintai. Presiden Lee. Presiden Lee, kenapa Anda memanggil kami ke tempat seperti ini? Aku ingin menutup jalan sebuah perusahaan, dan aku butuh bantuan kalian semua. Siapa? Siapa yang berani membuat Presiden Lee tidak senang? Dia orangnya. CEO Su. Su bos apa? Sebentar lagi juga bukan. Kau ingin kami memboikot CEO Su bersamamu? Benar. Setelah aku berhasil mengambil alih perusahaannya, kalian semua akan mendapatkan saham. Omong kosong. Lee Changteng, apa kau tidak sadar siapa dirimu sebenarnya? Benar. Kau berani sekali bermimpi untuk memboikot perusahaan CEO Su. Aku rasa hidupmu terlalu lancar belakangan ini, sampai kau lupa daratan. Begitu Suwan sudah tiada, kita semua bisa menghasilkan uang, kan? Lee Changteng, apa selain uang, tidak ada hal lain di matamu? Apa kau tahu perusahaan kami bisa bekerja sama denganmu? Itu semua karena bantuan CEO Su di balik layar. Apa? Kalau tidak, mana mungkin kau bisa meminta kami untuk bekerja sama denganmu? Apa kalian buta? Perusahaan ayah angkatku adalah yang nomor 1 di Zonghai. Kalian mau demi Suwan ini melepaskan kerjasama dengannya? Diam. Lee Changteng, karena kau tidak mau bekerja sama denganku, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Saya umumkan bahwa grup Huilong mulai saat ini tidak akan lagi dengan grup Changteng menjalin kerjasama apapun. Grup Hongwei membatalkan dengan grup Changteng segala bentuk kerjasama. Grup Yuya, mulai saat ini akan menghentikan grup Changteng di seluruh anak perusahaan dan tidak akan bekerja sama lagi dengan grup Changteng. Semuanya sudah berakhir. Ayah angkat. Lalu, apakah kau bersedia ikut denganku? Boleh saja, tapi aku punya satu permintaan. Permintaan apa? Bisakah kau menjadikanku seorang pengawas kurir? Aku tidak mau menyortir paket lagi.